Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Triple S. Salam simple. Di video kali ini saya akan mereview mesin plasma cutter dari Multipro dengan tipe 45GSP. Dan juga akan melakukan beberapa percobaan pada mesin ini. Sekedar info, dari beberapa varian mesin Multipro yang beredar, jika Multipro profesional atau yang berwarna biru, build quality-nya sudah lebih bagus dibanding Multipro yang expert atau yang berwarna abu-abu. Untuk spesifikasi mesin ini, input power voltase 1 fase dengan 220 volt. HRC striking mode masih secara kontak dan belum high frekuensi. Untuk performanya, maksimal potong 25 mm dan potongan terbaiknya 12 mm. Dan dari circle-nya 100%. Berat mesin ini mencapai 8,2 kg. Dan untuk dimensinya, panjang 407, lebar 160, dan tinggi 280 mm. Daya listrik yang diperlukan maksimal 7400 Watt, tapi sudah bisa digunakan pada listrik 2200 Watt untuk potong tipis dan pendek. Untuk kelengkapan mesin ini adalah sebagai berikut. Plasma torch dengan panjang kabel 4 meter, manual book dan part kit set nozzle. Kemudian ada kabel massa 3 meter, dan regulator tekanan angin dan set selang angin. Pada tampilan depan ada indikator tekanan angin, tombol 2T 4T untuk manual dan otomatis, lalu ada tombol untuk mengecek tekanan angin dan indikator untuk mesin siap beroperasi. Kemudian ada power indikator, indikator suhu, dan indikator proteksi stang plasma. Di bawahnya ada indikator ampere dan knob ampere. Dengan output 10 ampere hingga 45 ampere. Di bagian bawah ada konektor saluran angin, HRC start, konektor kabel plasma torch, dan soket kabel massa. Pada tampilan belakang ada regulator angin, kemudian 2 buah kipas, kabel power 3 meter. Pada regulator angin sudah saya ganti konektornya yang menggunakan quick release agar lebih mudah lepas pasang daripada bawaannya yang permanen. Dan di bagian atasnya ada tombol power untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Tampilan yang atas ini saya suka, ada handle yang bisa dilipat, walaupun sederhana tapi ada nilai plusnya. Dan build quality mesin ini lumayan bagus. Sekarang kita beralih ke stang plasma yang bertipe PT31. Pada stang plasma ada beberapa bagian part yaitu kepala torch, elektroda, diffuser, nozzle, dan keramik pelindung. Inilah bentuknya. Jika Anda membeli mesin ini, saya sarankan untuk membeli part kit nozzle di marketplace untuk cadangan. Konektor pada stang plasma ini seperti mesin elastik, ada jalur angin dan ada jalur kabel. Dan materialnya sudah menggunakan bahan yang solid. Pada konektor angin ada semacam pelindung yang terbuat dari bahan plastik. Untuk instalasinya sangat mudah sekali. Tinggal memasang kabel massa dan konektor plasma torch-nya. Pada jalur kabel ini ada cekungan sebagai tanda kerja salah masukannya. Untuk konektor angin, tinggal pasang pelindung dari plastik, lalu putar pada soketnya. Agar mesin ini bisa bekerja, membutuhkan kompresor. Di sini saya memakai 1 HP, 8 bar, dan tangki 30 liter. Yang seharusnya minimal memakai kompresor yang 2 HP, tapi karena kebutuhan saya yang tidak terlalu berat, maka saya memakai yang 1 HP saja sudah cukup.
Pastikan tekanan angin pada indikator sudah pada naik. Sambungkan angin pada air regulator. Perhatikan indikator perlahan mulai naik. Pastikan tekanan angin benar-benar penuh pada saat mulai pekerjaan karena kompresor yang digunakan cukup kecil. Untuk pengetesan pertama, saya menggunakan beberapa macam dan ukuran plat. Yang pertama ada aluminium ini dengan ketebalan 2 mili. Kemudian ada plat besi dengan ketebalan 2 mili juga. Lalu ada stainless steel dengan ketebalan 1,2 mm. Dan yang terakhir ada plat besi dengan ketebalan 4 mili. Percobaan pertama, settingan ampere di angka 20. Ini adalah ukuran plat dengan ketebalan 2 mili. Kita naikkan di angka 25 ampere karena yang pertama tadi hasilnya kurang memuaskan. Percobaan yang ini masih menggunakan plat dengan ketebalan 2 mili. Kemudian ini ada plat stainless dengan ketebalan 1,2 mili dengan menggunakan ampere di angka 25. Lalu ada plat aluminium yang hanya secuil. Kemudian kita coba naikkan di angka 30 ampere. Di sini plat yang kita potong adalah 4 mili. Beginilah hasil dari beberapa macam potongan plat tadi. Ini plat 2 mili potongan pertama tadi yang hasilnya kurang sempurna. Lalu potongan kedua, plat 2 mili juga yang hasilnya menurut saya sudah hampir sempurna. Yang ini plat 4 mili dengan ampere 30. Kemudian ini ada stainless steel. Hasilnya menurut saya lumayan rapi. Lalu yang terakhir ada plat aluminium. Pengetesan yang kedua menggunakan plat yang tebal. Di sini saya menggunakan plat besi dengan ketebalan 6 mm. Berhubung saya tidak mempunyai varian ketebalan besi, maka terpaksa saya menggunakan plat ini dengan cara ditempel menjadi kelipatannya, yaitu 12 mili dan 18 mili. Pengetesan pertama ini kita coba pada ampere 35. Plat ini berukuran 6 mili. Dengan ampere di angka 35, sangat mudah sekali motong plat besi ini. Untuk selanjutnya motong plat dengan ketebalan 12 mili. Dari dua buah potongan plat 6 mili saya jadikan satu. Di ampere 35, saya kira pemotongan masih kurang pas. Selanjutnya kita coba naikkan ke angka 40 ampere.
Untuk pemotongan kali ini saya rasa sudah cukup, tapi di bagian ujung tidak potong dengan sempurna. Ini ada tumbukan 3 buah plat dengan ketebalan 18 mili. Untuk ketebalan 18 mili, saya kira tekanan kompresor saya tidak mencukupi untuk pemotongan ini. Saya coba naikkan ampere di angka 45. Ini adalah maksimal potong pada mesin ini. Sebenarnya mesin ini masih mampu memotong, tapi karena tekanan angin kurang, jadi tidak bisa maksimal. Dan daya listrik saya juga tidak kuat untuk ampere yang maksimal. Kali ini mencoba di ampere 45, ampere yang maksimal. Untuk pemotongan ini saya coba di sisi satunya. Dan akhirnya listrik saya ngedip lagi, teman-teman. Menurut saya, jika kita motong plat tebal dan panjang, sebaiknya menggunakan mesin potong blender saja, karena hasilnya lebih maksimal dan tekanan potong mesin blender lebih stabil. Dan inilah dampak pemotongan besi tebal dan panjang yang akhirnya mempercepat masa pakai nozzle dan elektroda. Karena faktor utama terlalu memaksakan tekanan angin yang kurang dan daya listrik yang tidak mumpuni. Oke, sekarang kita berlanjut ke percobaan yang terakhir. Di sini saya coba di ampere 25. Untuk pemotongan kali ini, saya mencoba pola melengkung dan panjang. Jadi menurut saya pribadi, mesin ini sudah sangat bagus dan sesuai, karena dengan listrik 3500 watt dan kompresor 1 HP saja, sudah menunjang pekerjaan saya memotong plat tipis atau maksimal potongnya 6 mili.
Wah, putri saya ingin ikutan bermain api teman-teman, tapi kok malah kabur. Jadi kesimpulannya, mesin ini masih sangat layak dijadikan pertimbangan atau referensi jika Anda sedang mencari mesin plasma yang keren dan tangguh untuk mendukung pekerjaan Anda. Untuk kelebihan mesin ini menurut saya adalah: 1. Desainnya keren, 2. Harganya terjangkau, 3. Build quality-nya bagus, 4. Ada fitur 2T dan 4T. Dan untuk kekurangannya adalah hembusan angin setelah pemotongan berhentinya terlalu lama. Kedua, belum ada fitur high frequency. Dan ketiga, membutuhkan daya yang tinggi. Beginilah hasil pemotongan dengan pola lengkung dan panjang teman-teman. Dan untuk hasilnya pun sudah cukup bagus. Dengan rentang harga 3,5 jutaan, masih cukup terjangkau untuk dibeli dibanding kompetitor yang ada di pasaran. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.